Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM, mata kuliah Ekonomi Digital. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang internet dan teknologi seluler. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang karakteristik dan keunggulan ponsel. Kehidupan manusia modern ditandai oleh kemajuan pesat dalam teknologi dan sistem informasi komunikasi. Salah satu hasil kemajuan tersebut adalah munculnya handphone atau telepon genggam yang awalnya hanya digunakan untuk telepon dan SMS, namun kini berkembang menjadi smartphone dengan fungsi yang hampir menyerupai laptop atau PC. Handphone merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang praktis dan mudah dibawa kemana saja. Awal mula telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Sedangkan telepon genggam modern dikembangkan oleh Martin Cooper dari Motorola. Kini handphone memiliki banyak fungsi bagi masyarakat Indonesia. Data ini dari Mendelssohn Laka 2012, diantaranya adalah 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Simbol status sosial, 3. Penunjang bisnis, 4. Pengubah batas sosial, 5. Penghilang stres. Dalam penggunaan handphone memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah media komunikasi, mempermudah hubungan jarak jauh. 2. Media informasi, akses mudah terhadap berbagai pengetahuan melalui internet. 3. Media pembelajaran, membantu siswa mencari materi dan menyelesaikan tugas. 4. Media hiburan, menyediakan aplikasi hiburan seperti musik dan game. 5. Dunia kerja dan bisnis, mempermudah komunikasi dan transaksi online. 6. Aspek keagamaan, menyediakan aplikasi kitab suci dan ibadah digital. Kemudian dampak negatif handphone adalah 1. Kesehatan fisik, radiasi, gangguan tidur, dan masalah postur tubuh. 3. Dampak negatif handphone, kesehatan mental, kecanduan, stres, dan menurunnya konsentrasi. 3. Sosial, mengurangi interaksi langsung dan meningkatkan individualisme. 4. Anak dan remaja, paparan konten negatif dan penurunan prestasi pelajar. 5. Ekonomi, perilaku konsumtif akibat penggunaan berlebihan dan pembelian perangkat baru. Handphone merupakan hasil kemajuan teknologi yang membawa banyak manfaat dalam komunikasi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Namun penggunanya harus bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan sosial dan ekonomi. Itu yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjut ke materi selanjutnya. B. Media masa ke-7 dan mobile disruption. Era digital membawa perubahan kepada berbagai aspek kehidupan tanpa kecuali kepada perjalanan media massa. Terlebih, sektor media massa mengalami perubahan yang signifikan yang ditandai dengan adanya perubahan platform serta sistem sosial di masyarakatnya. Perubahan yang semacam ini oleh pakar media dikatakan sebagai sebuah transformasi yang adaptif kepada kemajuan teknologi. Transformasi dari media konvensional menuju media berbasis internet menciptakan dinamika baru dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Media cetak yang dahulu menjadi sumber utama informasi kini mengalami penurunan drastis dalam olah dan pengaruhnya, digantikan oleh platform digital yang lebih cepat, fleksibel, dan personal dalam menjangkau audiens. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi ini selalu melahirkan tantangan bagi para pelaku industri media massa. Salah satu bentuk kemajuan ini ditandai dengan algoritma yang menjadi bagian dari platform digital, dan hal ini merubah disebarluaskan kepada publik. Keberadaan algoritma mampu membentuk preferensi informasi pengguna dan di waktu bersama berpotensi menciptakan ruang gema.
serta gelembung filter yang membatasi keberagaman informasi. Berikutnya adalah rentannya disinformasi dan informasi palsu atau hoax yang menyebar luas dengan cepat. Hal ini tentu saja akan memperburuk kualitas ruang publik digital dan pada giliran berikutnya menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada media massa. Situasi ini menuntut media untuk mampu beradaptasi dengan ekosistem digital tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar. Sudah banyak kajian yang membahas aspek teoritis dan transformasi media digital. Jauh-jauh hari sudah mengemukakan bahwa konvergensi media melahirkan budaya partisipasif di mana audiens bukan hanya konsumen pasif tapi juga produsen informasi, lebih interaktif dan mendalam. Sementara itu, Zimmer et al. 2019 mengkritik dominasi algoritma dalam membentuk visibilitas informasi yang berdampak pada keberagaman perspektif di ruang publik. Selanjutnya, Warikar menyoroti bahwa media daring memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespon perkembangan teknologi, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas konten dan independensi redaksi. Merujuk kepada latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu, maka penting untuk memahami berbagai media daring di Indonesia merespon disrupsi digital secara praktis. Penelitian ini mencoba untuk memberi jawaban atas pertanyaan tantangan bagaimana media massa mengubah struktur dan praktik kerjanya, tantangan apa yang mereka hadapi dalam lingkungan digital yang terus berkembang dan strategis adaptif yang digunakan untuk mempertahankan relevansi dan kepercayaan publik. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif, metode deskriptif, dan dalam prosesnya melibatkan analisis dokumen dan wawancara dengan jurnalis serta redaktur dari 3 media daring nasional. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori dalam bidang kajian media dan komunikasi digital, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi setiap para pengelola. C. Teknologi seluler dan revolusi sosial. Teknologi seluler, khususnya sejak hadirnya smartphone, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dahulu, ponsel hanya digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan singkat, tapi sekarang fungsinya jauh lebih luas, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi. Perubahan paling nyata terlihat dalam cara kita berkomunikasi dengan adanya media sosial, aplikasi, pesan instan, dan video call. Kita bisa berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Komunikasi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, teknologi seluler juga mengubah gaya hidup masyarakat. Banyak aktivitas yang dulu dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan lewat aplikasi digital, seperti belanja online, transportasi daring, konsultasi kesehatan, dan belajar dari rumah. Smartphone bahkan menjadi bagian dari identitas diri di dunia maya. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangan sosial baru. Berdasarkan penelitian Rendad dan Kaut tahun 2023, mahasiswa dari pedesaan kini lebih sering berkomunikasi lewat dunia virtual. Dampaknya, mereka menjadi lebih mudah berhubungan dan mencari informasi. Tapi, interaksi langsung jadi berkurang. Bahkan muncul kecanduan media sosial dan kebiasaan meniru gaya hidup digital teman-teman mereka di kota. Masalah lain adalah rendahnya literasi digital. Banyak pengguna yang belum bisa memilah informasi sehingga mudah terpengaruh oleh hoax atau konten yang tidak bermanfaat. Kesimpulannya, teknologi seluler memang telah menjadi agen perubahan sosial yang membawa banyak manfaat tapi juga menimbulkan tantangan baru. Karena itu, kita semua perlu menggunakan teknologi dengan bijak, sehingga peningkatan literasi digital dan tepat menjadi identitas serta budaya lokal di tengah arus digitalisasi yang semakin cepat.
Aplikasi dan ekosistem teknologi seluler. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat akrab dengan aplikasi seluler. Hampir setiap aktivitas kita bisa dilakukan hanya dengan menggunakan telepon pintar. Mulai dari memesan makanan, membayar tagihan, melakukan perjalanan, hingga bekerja atau belajar secara daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa aplikasi seluler telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat modern. Perkembangan ini juga tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi mulai meluas ke berbagai daerah seiring dengan semakin mudahnya akses smartphone dan internet. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Diva Adzani dan Irwan Shah pada tahun 2023 dalam jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial membahas bagaimana aplikasi seluler telah mengubah paradigma bisnis dan layanan konsumen. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa aplikasi kini bukan lagi pelengkap, melainkan pusat strategi bisnis. Berbagai sektor industri seperti transportasi, perdagangan, perbankan, hingga kesehatan berlomba-lomba menciptakan aplikasi yang dapat terjangkau konsumen dengan lebih mudah. Aplikasi seluler terbukti membawa banyak dampak positif. Dari sisi perusahaan, aplikasi membantu meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang dulunya panjang dan rumit kini dapat dilakukan lebih cepat, lebih murah, dan lebih terorganisir. Perusahaan juga bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, karena aplikasi memungkinkan adanya umpan balik langsung dari konsumen. Setiap komentar, ulasan, atau rating yang diberikan pengguna menjadi bahan penting bagi perusahaan untuk memperbaiki layanan mereka. Dari sisi konsumen, aplikasi seluler menawarkan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan metode layanan tradisional. Konsumen tidak perlu lagi mengunjungi toko atau kantor layanan, karena hampir semua kebutuhan bisa dipenuhi langsung dari ponsel. Kemudahan akses inilah yang membuat pengalaman konsumen menjadi lebih personal, cepat, dan menyenangkan. Aplikasi yang dirancang dengan antarmuka sederhana dan ramah pengguna biasanya lebih disukai, karena konsumen merasa lebih mudah dan tidak terbebani dalam menggunakannya. Kepuasan ini pada akhirnya melahirkan loyalitas. Konsumen yang merasa dilayani dengan baik akan cenderung bertahan menggunakan aplikasi yang sama dan enggan beralih ke layanan lain. Keberhasilan sebuah aplikasi sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada ekosistem teknologi seluler yang lebih luas. Ekosistem ini mencakup perangkat keras berupa smartphone, ketersediaan jaringan internet yang memadai, platform distribusi seperti Play Store atau App Store, serta desain aplikasi yang mengutamakan pengalaman pengguna. Selain itu, aplikasi modern biasanya terhubung dengan layanan lain, misalnya sistem pembayaran digital, notifikasi otomatis, layanan pengiriman, dan fitur berbasis lokasi. Integrasi semacam ini membuat aplikasi semakin relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa aplikasi seluler adalah motor utama dalam transformasi digital. Perusahaan yang ingin tetap kompetitif di era sekarang sudah tidak bisa lagi mengabaikan peran aplikasi. Di sisi lain, konsumen semakin dimanjakan dengan layanan yang cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan pribadi mereka. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, misalnya keamanan data pengguna, privasi, serta kesenjangan akses digital yang masih terjadi di beberapa wilayah. Meskipun demikian, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar. Aplikasi seluler membuka jalan bagi inovasi tanpa batas. Selama perusahaan mampu memanfaatkan ekosistem teknologi dengan baik, aplikasi akan terus menjadi penghubung utama antara bisnis dan konsumen. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai karakteristik ponsel, media massa digital, revolusi sosial akibat teknologi seluler, serta ekosistem aplikasi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi seluler telah memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan manusia modern. Yang pertama, ponsel tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sederhana, melainkan telah berevolusi menjadi perangkat multifungsi yang dapat mendukung pendidikan, pekerjaan, hiburan, hingga kegiatan keagamaan. Yang kedua, transformasi media massa dari bentuk konvensional ke bentuk digital, menunjukkan bagaimana teknologi mendorong disrupsi dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Yang ketiga,
teknologi seluler menjadi agen penting dalam revolusi sosial. Ia telah mengubah pola interaksi masyarakat, gaya hidup, hingga cara berorganisasi. Yang keempat, aplikasi seluler dan ekosistem digital membuktikan bahwa teknologi tidak hanya berpengaruh pada aspek komunikasi dan sosial, tetapi juga menjadi motor utama dalam transformasi bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, teknologi seluler, media digital, dan aplikasi telah membawa perubahan yang besar yang bersifat ganda. Di satu sisi memberikan peluang besar untuk kemajuan, efisiensi, dan keterhubungan global. Sementara di sisi lain memunculkan berbagai tantangan yang menuntut masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan seimbang dalam menggunakannya agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya, maupun kesehatan. Sekian dari kami kelompok 2. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada salah tutur kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.